Hai semuanya, video ini tentang Money Tracker, aplikasi pencatat keuangan lagi. Dan kali ini aku akan ngebahas gimana caranya untuk membuat tabungan di Money Plus Tracker yang lucu banget. Nah, yang ini ya, kalau kalian mau download, ada di Play Store. Terus cari aja Money Plus catatan keuangan yang lucu. Kenapa lucu? Karena emang dia punya tampilan yang gemes banget. Oke, let's check this out. Oke, jadi pertama setelah kalian download, setelah dibuka aplikasinya, hal yang pertama yang dilakukan adalah membuat buku tabungan atau buku rekeningnya di sini. Nah, Money Plus ini gunanya hanya sebagai buku catatan. Di sini ada nama bukunya, kita akan isi sesuai dengan judul dari bukunya. Di sini ceritanya aku mau bikin keuangan keluarga. Nah, untuk keuangan keluarganya ini bisa kalian ganti jadi misalnya pencatatan keuangan arisan ibu-ibu, atau mungkin keuangan RT, atau mungkin bendahara sekolah atau apapun. Nah, ceritanya di sini kita akan bikin yang personal. Habis itu kalian juga bisa pilih si bukunya ini mau pakai icon apa. Setelah itu kalau udah, nanti kan ada kayak bikin akun, buat ini, buat itu, buat ini, bisa langsung di skip dulu. Tapi jangan lupa, biasanya kita harus men-setting si mata uangnya dulu menjadi Indonesia rupiah, supaya nanti angka yang kita masukin itu dalam bentuk rupiah, bukan dolar. Kita juga bisa pilih tema favorit. Di sini ada beberapa warna-warna. Sebenarnya nanti bisa kalian setting di setting yang selanjutnya. Ini kan baru mulai gitu kan. Nah, kalau udah selamat datang, kita akan langsung mulai perjalanan mencatat keuangannya. Untuk mencatat keuangan, sebenarnya aplikasi ini gratis. Gratis untuk satu jenis buku tabungan. Jadi untuk satu pencatatan itu gratis. Tapi kalau kita mau bikin ada 2 catatan kayak gini, ini kan keuangan yang si keluarga matahari itu. Nah, kalau kita mau nambahin bukunya, misalnya mau untuk pencatatan keuangan di sekolah atau di kantor atau arisan, itu dia berbayar. Sebenarnya cukup affordable ya, di sini 1 bulannya 22.000, tapi kalau misalnya per tahun itu dia lebih murah. Kadang harganya naik turun sih. Jadi kalaupun misalnya kalian memang butuh banget, menurut aku masih sangat-sangat worth it. Tapi karena kita di sini cuman butuh untuk keuangan keluarga matahari aja, dan di sini masih kosong, sangat-sangat kosong, trackernya masih belum ada apa-apa, di akunnya masih 0, semuanya depositonya nggak ada. Jadi kita akan mulai untuk mencatat keuangan. Di sini kita bisa lihat untuk detail-detailnya, dia ada kalender. Jadi nanti kita bisa lihat keuangan kita ada masuk dan keluar di tanggal sekian itu ada berapa, kayak gitu. Menurut aku ini lucu dan sangat cocok untuk anak muda dan juga ibu-ibu. Kita akan masuk ke pengaturan ya. Di sini di paling bawah, kanan bawah ini ada lebih atau biasanya more. Kita akan membuat tujuan tabungan. Nah, di sini kan banyak banget pilihannya. Jangan lupa untuk ke pengaturan dulu. Di sini biasanya kalau baru mulai, kalian harus men-setting beberapa hal, misalnya kayak bahasa dan juga mata uang. Yang pertama bahasa. Di sini kan auto nih. Nah, biasanya kalau auto tuh masih bingung ya. Jadi mending aku pilih langsung ke bahasa Indonesia. Terus di sini ada pengaturan tema, mirip sama yang tadi waktu di awal. Ini cuman ganti warna aja sih, kayak moodnya apa, misalnya kayak warna kuning, kayak warna ungu, ada hijau juga, misalnya kuning. Maka semuanya kan berwarna kuning. Cantik banget. Tapi aku lebih suka misalnya warnanya mau ganti jadi warna pink atau ungu atau misalnya apa, itu terserah selera. Jadi setelah bahasa, terus mata uang, dan juga tema, hal yang harus diatur adalah tata letak kalkulator. Ini penting banget karena menurut aku kadang ada yang nggak biasa gitu sama si letak si kalkulator ya. Nah, aku pilih yang tata letak menurun kiri karena angka satunya ada di bawah, terus kayak bagi kali tambah kurangnya ada di sebelah kanan itu. Nah, habis itu udah simple aja.
pengaturannya nggak usah terlalu susah-susah banget. Terus di sini juga warna pengeluaran dan warna pendapatannya, yang satu warna merah, yang satu warna hijau. Itu sebenarnya menurut aku udah default sih, kayak lebih mudah untuk diingat. Tapi kalau kalian mau ganti itu juga bisa. Oke, jadi fitur di video ini yang mau aku tunjukin adalah tentang tujuan tabungan. Nah, di sini kan masih belum ada nih tujuan tabungannya, jadi kita tambah dulu. Di sini ada 3 pilihan, cuman paling bawah itu kalau kalian ambil yang premium. Nah, yang pertama kita akan bikin tabungan yang secara fleksibel. Fleksibel itu maksudnya kayak ya udah, mungkin kalian masukinnya kapanpun gitu kan. Misalnya nama tujuan tabungannya ini adalah untuk dana darurat lah ya. Misalnya dana darurat itu kan sebenarnya dana yang kita pakai kalau misalnya kepepet banget gitu, dan biasanya jarang diambil gitu. Jadi benar-benar uang dingin, dan biasanya sih ada orang yang benar-benar dipatok gitu kan. Nah, kalau dana darurat biasanya yang kita masukin di sini ini yang fleksibel aja, yang kayak per bulan atau per harinya terserah masukinnya. Terus untuk ikonnya aku ganti. Terus aku ada jumlah tujuan di sini. Aku pengen at least aku punya dana darurat berapa gitu. Nah, di sini ada pilih akun juga, tapi itu nanti di lanjutannya ya. Nanti aku bakal jelasin tentang akun-akun itu. Tapi di sini karena kita baru mulai lagi, kita akan pilih si akun bawaannya. Jadi akun bawaan itu tuh kayak dompet kitanya gitu lah. Kayak gitu. Nah, jadi deh kita udah punya si dana darurat. Yang dia itu adalah tipe yang menabungnya secara fleksibel. Gitu. Nah, sekarang kita akan bikin yang menabung secara siklis. Menabung secara siklis itu maksudnya jadi bersiklus. Jadi dia ada rentangnya gitu loh. Per kapan kita akan menabung. Mungkin kita bisa masukin tabungan siklis ini pas gajian misalnya kayak gitu. Jadi tiap tanggal segitu aku gajian nih, aku mau masukin tabungan sekian misalnya gitu. Nah, misalnya karena aku tinggal di apartemen misalnya, jadi aku mau bikin tabungan siklis ini untuk maintenance apartemen. Tapi kan bisa macam-macam ya tujuannya. Misalnya untuk tabungan pendidikan, atau mungkin tabungan nikah gitu, udah dicicil dari sekarang. Seperti biasa kalau di Money Plus, di sini kamu bisa pilih icon yang lucu-lucu dan juga imut-imut. Nah, kalian bisa pilih icon yang kira-kira menggambarkan si goals dari tabungan kalian. Untuk keseimbangannya di sini adalah harga yang kalian masukin per misalnya sebulan sekali. Nah, sebulan sekali itu kalian mau nabung berapa gitu. Misalnya kalau misalnya 7.000 berapa, ternyata proyeksi tabungannya kita bisa dapat 210.000 jika kita menabung selama 30 kali. Nah, itu contohnya ya. Kita bikin yang kecil-kecil aja. Misalnya 30.000 dikali 30 kali untuk menabung. Untuk pilih siklusnya, di sini kalian bisa tiap pekan, tiap bulan, atau tiap apa. Ini ceritanya aku pilih setiap bulan di tanggal 14. Kalau mau ada fitur mengingatkannya itu berbayar. Jadi kalau misalnya kalian masih pakai akun gratisan ya nggak apa-apa, nggak usah diatur. Terus kita juga pakai akun bawaan dulu aja. Itu mulainya ceritanya dari tanggal 6 tahun 2024 dan berakhirnya di tahun 2027. Jadi harus ada segitu misalnya kayak gitu. Maintenance apartemen apaan ya, cuman segitu ya, murah banget ya. Itu contoh aja teman-teman. Nah, jadi itulah perbedaan antara yang menabung secara fleksibel dan juga secara siklis ya. Itu bedanya. Sedangkan yang tadi ini yang paling bawah rencana simpanan 52 minggu yang kayak gitu-gitu, itu semuanya dia akun berbayar ya. Jadi kalau kalian premium baru kalian bisa pakai si fitur itu. Nah, jadi itulah cara membuat goals untuk menabung secara fleksibel dan juga secara siklis. Ini ya contohnya, tujuan tabungannya kalian jadi ada 2 ya, ada si dana darurat dan juga maintenance apartemen. Untuk yang dana darurat ini, karena dia fleksibel kapan aja, jadi tidak ada reminder kapan kalian harus catat, kapan kalian harus menabung gitu. Sedangkan kalau misalnya si siklis itu nanti ada poin-poinnya.
Nah, kayak gini. Tuh, di bawahnya. Jadi akan diingetin per tanggal berapa harus masukin berapa. Gitu. Dan ini sampai 2027 ya. Kalau misalnya kita lihat di settingan yang tadi tuh. Sangat-sangat bagus. Oke, jadi itu dia videonya. Thank you for watching. Semoga membantu. Dan semoga kita dilimpahkan banyak rezeki supaya kita bisa mencatat keuangan dan ya karena ada uangnya. Amin. See you on my next random video. Bye-bye.